Oke, kembali lagi bersama saya Chris Bernard di channel Art Teknik. Kali ini kita akan membuat vlog mengenai cara membuat struktur kayu atap limas di SketchUp. Pada video sebelumnya, cara membuat atap limas, saya sudah membuat dokumentasi vlog cara membuat atap limas yang cepat menggunakan cara manual atau menggunakan 3 tool yang dipakai di SketchUp. Kali ini karena melihat struktur atap limas yang dominan, mungkin teman-teman yang lain juga setuju dengan saya. Atap struktur limas di sini selalu kita mempunyai kendala pada sisi sudut luar dan jurai dalamnya. Maksud saya jurai di luar, misalkan di sini, dan jurai dalam ya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman di luar sana setuju juga dengan pendapat saya. Salah satunya adalah cara membuat atap limas di SketchUp lebih rumit daripada jenis struktur atap yang lain, misalkan atap pelana dan atap datar yang lain ya. Jadi di sini saya coba untuk menggabungkan cara cepat menggunakan tools 1001 Bit Tools. 1001 Bit Tools di sini bisa di-download di Google ya, teman-teman. Bisa ketikkan 1001 Bit Tools, di sini gratis. Jadi teman-teman bisa download saja di Google. Kemudian di-download di laptop teman-teman, kemudian bisa diinstal. Cara untuk menginstalnya nanti saya akan memberikan video sendiri lagi. Kali ini saya akan lebih fokus ke menggabungkan cara cepat dan cara konvensional. Jadi dari pengalaman saya mempelajari software ini, 1001 Bit Tools di sini sudah baik. Cuman ternyata software ini dia membantu kita dalam surface itu ini ya, membantu kita dalam membuat rangka surface yang cepat. Tapi ada tapinya ya, jadi dia membantu kita untuk surface luarnya yang cepat. Tapi untuk sisi dalamnya, rangka detail dalamnya, untuk kuda-kudanya, software ini tidak memberikan detail yang cukup membantu kita di lapangan untuk melakukan atau siap pasang. Nah, dari sini menurut saya software ini cukup membantu tapi kurang maksimal. Oleh karena itu nanti saya akan kombinasikan software ini dan juga pemahaman logika mengenai struktur atap yang benar ya. Jadi kurang lebih teman-teman bisa ikuti saja tutorial ini. Sebelum kita masuk ke tutorial, supaya channel ini lebih maju dan berkembang, teman-teman silakan klik subscribe, like dan komen apabila video ini berguna dan bisa membantu teman-teman. Kemudian apabila betul-betul ini penting buat yang lainnya, silakan share. Oke.
sekarang kita langsung saja. Buat teman-teman yang belum melihat video saya cara membuat atap limas, bisa klik saja di video saya, judul cara membuat atap limas. Oke, sekarang kita lanjut. Kita menggunakan view topnya. Nah, jadi supaya lebih jelas, teman-teman mungkin sebelum masuk ke video ini, vlog ini, teman-teman bisa klik cara membuat atap limas video saya sebelumnya, mengenai tool-tool mana saja yang digunakan. Kali ini saya kembangkan lagi menggunakan software dari SketchUp. Jadi 1001 BitTools bisa digunakan untuk SketchUp Pro 2016. Cara downloadnya mudah, nanti ada ada waktu tertentu nanti saya akan coba untuk mendokumentasikan bagaimana saya menginstalnya di SketchUp Pro 2016. Sekarang kita klik tampak atas, top, kemudian kita double klik, lalu surface-nya kita klik sambil menahan kontrol. Kemudian kita klik extension, klik 1001 BitTools, klik roof, kita pilih create rafter button and parlance. Ya, dari sini plugin-nya muncul gambar seperti ini ya. Jadi di sini kita misalkan kita bingung RW itu apa, RD itu apa, RS itu apa, kita cukup klik kolom di sini, nanti akan diarahkan mengenai detailnya. RW di sini kita bisa lihat RW-nya adalah lebar dari gording yang dipakai. Kemudian untuk RD adalah tinggi dari balok yang dipakai. Oke. Jadi gording di sini saya pakai 50 10 510 ya, kayu 510. Jadi sini saya ganti untuk RW di sini lebar baloknya saya pakai 5 cm, kemudian tinggi baloknya saya pakai 10 cm. Nah, lalu untuk RS-nya, RS itu apa? Jarak antar gordingnya saya pakai kurang lebih 2 meter ya. Oke. Kemudian untuk PW itu balok di bawah atap persis ya. Jadi jaraknya kita ukuran baloknya kita pakai kayu 55. PW-nya 5, ini PW-nya 5, PD-nya 5. Oke, kemudian jarak antar balok di bawah atap adalah saya menggunakan jaraknya 40. Oke, setelah sudah kita klik create rafter and button. Oke, jadi permukaan dari atap limas kita sudah jadi ya. Jadi seperti kita lihat surface-nya atau balok terluarnya sudah jadi, gording dan usuknya ya. Di sini saya coba hilangkan sketch atapnya dulu. Ya. Bentar ya, saya klik keluar sketch atapnya. Sketch atapnya coba kita buat komponen baru ya. Kemudian namanya kita cocokkan di entity info.
ini. Ya, ya, oke. Saya munculkan detail rumahnya. Jadi rumahnya ini, seperti yang kita lihat, untuk rangka hasil dari 1001 bit tools, dia berhasil untuk membantu kita dalam membuat rencana atap atau rangka atap dari limasan. Jadi memang cepat sekali cara plugin ini untuk membantu kita dalam membuat rangka atap, tetapi untuk kuda-kuda di dalamnya, struktur utamanya untuk kuda-kudanya tidak dibuat oleh plugin ini. Jadi tugas kita adalah untuk menambahkan detail dari kuda-kuda yang akan dipasang. Oke, jadi di sini saya akan coba munculkan kuda-kuda yang sudah saya buat. Di sini kita kasih nama dulu ya, rangka ini. Kita kasih nama rangka atap sketch. Kita cocokkan dengan entity infonya, rangka atap sketch. Oke. Nah, kita bandingkan ya. Jadi tadi menggunakan software tadi, plugin tadi, kita sudah membuat rangka atap yang sisi terluar. Jadi untuk sisi dalamnya, untuk kuda-kudanya sendiri, kita tidak, dari untuk plugin ini, untuk software ini, dia tidak menampilkan kuda-kuda yang di dalamnya. Makanya kali ini saya coba untuk menginformasikan atau dokumentasikan buat teman-teman di luar sana, plugin kita boleh gunakan itu, tapi kembali lagi pemahaman kita mengenai struktur jangan dilupakan. Jadi misalkan kita membuat perancangan, pada saat membuat perancangan kita tetap harus memperhatikan dari software yang kita gunakan ini masuk akal atau tidak. Apabila softwarenya sudah membantu semaksimal mungkin, tapi ternyata masih ada miss-nya, ada yang kelewat, tugas kita cukup mengoreksinya lagi ya. Kita tetap harus mengoreksi secara manual. Di sini saya temukan ternyata software ini dia bisa membantu kita sampai sisi terluarnya untuk gording dan untuk ranknya ya. Kalau saya tidak salah sebut rank atau usuk ya. Jadi sisi terluarnya, ranknya. Oke, jadi setelah saya lihat ternyata kuda-kudanya belum terpasang, karena itu nanti saya tetap harus memastikan rancangan ini harus dibangun ya. Jadi pada saat perancangan kita harus berpikir bagaimana di lapangan bisa dikerjakan. Jadi memang pengalaman saya di perencanaan dan juga di kontraktor membuat saya lebih mengasah ke dua-duanya, misalkan perencanaan dan juga pelaksanaan nanti di lapangan, apakah bisa digunakan atau tidak. Oke, dari struktur ini kita lihat kita belum punya kuda-kuda, dan juga saya akan tunjukkan untuk struktur limasan caranya gimana sih cara untuk memasangnya. Kita langsung ke caranya saya. Oke, jadi caranya tetap sama seperti tadi, kita menggunakan 1001 bit tools, tetapi kita tetap akan menggunakan cara manual dengan gaya kita mencocokkan dengan kuda-kuda yang sudah terpasang.
misalkan dengan gording yang sudah terpasang. Misalkan di sini kita sudah mempunyai sketch semulanya kayak gini. Sketch dari plugin tadi sudah jadi misalkan kayak gini. Tapi untuk peletakannya, kalau misalkan kita rasanya kurang tepat, kita bisa geser ya. Nah, di sini ternyata saya lihat untuk tumpuannya belum tepat. Nah, jadi untuk boarding di sini yang sekaligus akan menjadi kuda-kuda, saya geser sampai searah dengan atap dari teras di samping sini. Oke, saya kasih tunjuk ya. Nah, ini. Jadi sudah saya geser. Nah, sebelumnya kuda-kudanya atau boarding di sini dia belum ada tepat di tumpuan pertemuan atap ya. Jadi harusnya menurut saya dia harusnya ada di sini, di depan sini, dan di belakang. Karena dari software dia tentukannya di tengah-tengah, menurut saya kurang bisa dikerjakan nanti di lapangan. Makanya di sini saya revisi, saya ganti arahnya dengan saya geser ke tumpuan depan dan belakangnya ya. Oke, kita cek. Nah, ini yang semuanya di tengah semuanya terfosir, saya geser ke tumpuan atap dari depan dan tengah. Saya geser ke sini 1, 2 di sini, 3-nya di sini. Oke. Kemudian untuk kuda-kuda di belakang, di sini saya buatkan balok 5-10 dari tengah melintang sampai ke sudut sini. Lalu untuk menopang balok dari atas, kita buatkan balok sokong. Balok sokongnya pas di pertemuan sini 1 dan di sini. Pertemuannya antara balok di sini dan di tengah sini ya. Nah, jadi menyesuaikan. Mungkin buat teman-teman yang lain masih bingung ini atap limas. Nah, ini kurang lebih ini gambarannya ya. Nah, jadi misalkan di sini ada balok, kita buatkan balok sokongnya juga ya. Sini ke sini, sini ke sini. Kemudian dari sini dia naik ke atas untuk menahan momen geser dari atas atau momen tekan dari atas ya. Nah, di sini juga di tengah-tengahnya. Ya kan sini ada balok, di sini kita juga kasihkan balok sokong. Kemudian di sini ada balok gesernya ya. Oke. Nah, tidak lupa kita menggunakan kuda-kuda palangan ya. Jangan lupa dikasihkan palangan. Sini ke sini untuk palangannya. Oke. Di tengah-tengah kita gunakan ikatan angin. Ikatan angin ya. Oke, untuk teras depannya juga sama. Jadi dari atap tertinggi kita ambil sudutnya pertemuan atap di sini. Nah, saya munculkan atapnya. Nah, jadi kurang lebih nanti atapnya kayak gitu, rangka atapnya. Dia tetap akan menerus sampai ke sini. Nah, lalu untuk menahan beban yang dari atap di depan,
tetap ada balok pembaginya ya. Nah, jadi bebannya kita salurkan ke balok-balok yang ada di rumah, balok-balok ini ya, balok-balok atap sini ya, atau dibilang ring balknya. Nah, di depan juga sama, di sini ada balok di sini, kemudian ada balok sini, kita bagi ya. Di sini juga sama. Nah, jadi tidak lupa juga di sini kita ada kuda-kudanya, masing-masing memiliki kuda-kuda. Oke, kurang lebih seperti itu untuk membuat rangka atap limas. Cara membuat rangka atap limas struktur kayu dan siap dibangun ya. Jadi struktur ini akan lebih mudah dikerjakan dan dimengerti oleh tukang. Jadi dipastikan setiap struktur yang kita desain itu bisa digunakan nanti di lapangan. Oke, jadi mungkin teman-teman ini saja informasi yang saya kasih ya. Jadi cara cepat tadi kita menggunakan 1001 bit tools, namun tetap kita harus kombinasikan dengan logika kita untuk bagaimana sih untuk struktur ini bisa langsung dibangun di lapangan ya. Tetap dia harus ada ikatan angin dan juga ada kuda-kudanya, lalu tumpuannya juga harus tepat, ada tulangan pembaginya, ada balok sokongnya. Jadi di sini yang dinamakan balok sokongnya di sini ya, yang menyokong struktur atapnya. Oke, jadi kurang lebih itu saja. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa komen, bisa like, kemudian tidak lupa untuk subscribe konten channel ini agar bisa lebih berkembang, bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Oke, apabila ada saran kritik bisa komen langsung di bawah sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye.